Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasib Habib Mahmud. Saya dari kelas 3D3 LKA. Saya absen 10. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja dalam industri kelistrikan. Kecelakaan kerja pada bidang kelistrikan. Contoh pertama ialah seperti tersengat listrik, electric shock, terserang percikan bunga api, arc flash. Yang ketiga ada ledakan bunga api, arc blast, dan yang keempat ada api. Tersengat listrik merupakan efek yang biasa, hanya dapat menyebabkan efek kejut, tetapi arc flash dan arc blast akan bisa menyebabkan efek yang serius. Pertama, arc flash atau percikan bunga api. Pemicunya yaitu arus pendek listrik di atas 10.000 yang bisa mengakibatkan luka bakar pada badan manusia. Arc blast, selain terjadi percikan bunga api yang dikarenakan oleh arus pendek, sama juga dengan level arc flash, juga dibarengi level kebisingan meraih 1400 desibel. Dengan kebisingan 140 desibel saja bisa menyebabkan tuli. Desakan yang terjadi pada ledakan bisa meraih 2160 PSI dalam jarak ledakan hanya sekitar 60 cm. Efek sengatan listrik pada badan manusia. Manusia diciptakan Tuhan dengan kekuatan sebagai pengantar listrik, namun tetap saja badan memiliki keterbatasan. Efek sengatan listrik pada badan manusia tidak sama reaksinya, bergantung dari besarnya arus listrik yang melalui badan manusia. Kurang dari 1 mA, sensasi sengatannya hanya terasa di tangan. Di atas 3 mA, terbentuk surprise yang merasa sakit dan mengakibatkan kecelakaan tidak segera. 10 mA lebih, otot jadi kaku sampai tidak dapat melepas penghantar. Apabila kian 30 mA, bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot pernapasan. Di atas 50 mA, peluang terjadinya masalah irama pada salah satu bilik jantung. Pada 100 mA sampai 4 ampere, pastinya mengganggu irama salah satu bilik jantung. Oleh karena itu, kita harus mengerti yang namanya K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Menurut falsafah Mangkunegara, keselamatan dan keselamatan kerja, K3 adalah pemikiran dan usaha untuk menjamin kebutuhan dan kesempurnaan fisik dan mental tenaga kerja pada khusus dan orang pada umumnya serta hasil kerja dan budaya menuju keadilan dan dunia yang makmur. Yang kedua, pengertian K3 menurut ilmu pengetahuan. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala ilmu dan penerapan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, ledakan, dan pencemaran lingkungan. Lalu yang ketiga, K3 menurut OHSAS. Keselamatan dan kesehatan kerja ada segala kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan kerja pekerja dan orang lain, kontraktor, pemasok, pengunjung, dan pengunjung di tempat kerja. Tujuan penerapan K3. Menurut Mangkunegara, bahwa tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut. Pertama, agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, selektif mungkin. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Lalu, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Lalu agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Lalu agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Yang terakhir, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Pengertian dari K3 listrik. Kesehatan dan keselamatan kerja listrik adalah keselamatan kerja yang bertalian dengan alat, bahan, proses, tempat, dan cara-cara melakukan pekerjaan. Tujuan dari keselamatan kerja listrik adalah untuk melindungi tenaga kerja atau orang dalam melaksanakan tugas-tugas atau adanya tegangan listrik di sekitarnya, baik dalam bentuk instalasi maupun jaringan. Pada dasarnya, keselamatan kerja listrik adalah tugas dan kewajiban oleh dan untuk setiap orang yang menyediakan, melayani, dan menggunakan daya listrik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 adalah Undang-Undang Keselamatan Kerja yang di dalamnya telah diatur pasal-pasal tentang keselamatan kerja untuk pekerja-pekerja listrik. Tujuan penerapan K3 listrik sudah tercantum pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang keselamatan dan kesehatan kerja K3 listrik di tempat kerja.
terhadap pasal 3, yaitu pelaksanaan K3 listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan orang lain yang berada di lingkungan tempat kerja dari potensi bahaya listrik. Yang B, menciptakan instalasi listrik yang aman, handal dan memberikan keselamatan bangunan beserta isinya. Dan yang C, menciptakan tempat kerja yang selamat dan sehat untuk mendorong produktivitas. Untuk teman-teman bisa mengecek peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini, bisa cek di link yang sudah saya cantumkan di slide ini pada bagian bawah. Lalu penyebab kecelakaan kerja. Kecelakaan dapat terjadi dikarenakan tindakan yang salah atau kondisi yang tidak aman. Kelalaian sebagai sebab kecelakaan merupakan nilai tersendiri dari teknik keselamatan. Penyebab dasar kecelakaan kerja, yaitu yang pertama ada faktor personil, yaitu ada kelemahan pengetahuan dan skill, kurang motivasi, problem fisik, dan faktor pekerjaan, yang mana dibagi 4, yaitu standar kerja tidak cukup memadai. Yang kedua, pemeliharaan tidak memadai, pemakaian alat tidak benar, dan yang keempat, kontrol pembelian tidak ketat. Lalu ada penyebab langsung kecelakaan kerja, tindakan yang tidak aman, yaitu mengoperasikan alat bukan wewenangnya. Yang kedua, mengoperasikan alat dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga, posisi kerja yang salah. Yang keempat, perbaikan alat pada saat alat sedang beroperasi. Yang kelima, kondisi yang tidak aman, yang mana kondisi tidak aman ini dibagi 4, tidak cukup pengaman alat, tidak cukup tanda peringatan bahaya. Yang ketiga, kebisingan, debu, gas di atas NAB, dan housekeeping yang tidak baik. Contoh pada lingkungan kelistrikan, penyebab kecelakaan kerja, yaitu ada 12 yang tercantum di sini. Yang pertama, sistem pekerjaan yang tidak aman. Yang kedua, informasi yang tidak memadai. Yang ketiga, tidak adanya pelatihan. 4. Isolasi yang tidak memadai. 5. Aturan tidak aman. Aturan yang tidak aman. Kontrol yang rendah terhadap aktivitas kerja. Yang ketujuh, bekerja pada jaringan listrik hidup. Yang kedelapan, alat uji yang tidak sesuai. Yang kesembilan, pemeliharaan alat yang rendah. 10. Kegagalan untuk mengelola pekerjaan. Yang ke-11, orang yang tidak kompeten. Dan ke-12, kabel listrik yang tidak terisolasi. Standar dan persyaratan keselamatan kerja listrik, yang mana ini sudah tercantum pada surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yang mana situ ada Standar Nasional Indonesia, Komite Teknis Instalasi dan Keandalan Ketenaga Listrikan, dan Komite Teknis PUIL, yang mana di situ tercantum standar-standar kelistrikan pada setiap bangunan, seperti yang pada poin kedua, kolam renang dan sejenisnya. Yang ketiga, ada persyaratan untuk instalasi khusus atau lokasi ruangan dan kabin berisi pemanas sauna. Yang keempat, untuk instalasi khusus atau lokasi instalasi tempat konstruksi dan pembongkaran dan lain-lain. Bisa dicek pada link yang saya cantumkan di bawah. Tips keselamatan kerja listrik yang aman yang perlu teman-teman ketahui. Beberapa prosedur kerja listrik yang umum diaplikasikan, yaitu buat izin kerja untuk overhead power line, memperhatikan jarak atau radius aman dan aksi aman direferensikan ketika lifting equipment tersangkut ke kabel listrik di atasnya. Pakai ELCD, perlengkapan yang berperan mengalihkan sengatan listrik lewat cara pengalihan arus yang ke badan menuju ke grounding. Pasangkan semua sirkuit dengan pelindung ELCB. Sirkuit yang dilindungi oleh ELCB harus diuji lagi setiap 6 bulan sekali. Periksa cek validity. Sebelum memakai alat listrik portable harus melakukan visual inspection, inspeksi kasat mata, dengan mengecek tag validity-nya. Mungkin ada kabel mengupas, plug tidak komplit, dan sebagainya. Lalu melakukan tagging per 3 bulan sesuai standar internasional. Lalu yang keempat, dan yang terakhir, tutup perlengkapan listrik dengan panel yang mempunyai tujuan untuk mengamankan perlengkapan listrik yang tidak mencukupi. Keselamatan kerja listrik. Beberapa tips pada keselamatan kerja listrik yaitu seperti berikut. Yang pertama, kerjakan inspeksi visual pada semua perlengkapan listrik portable. Yang kedua, pakai hanya perlengkapan listrik dengan tag yang valid. Yang ketiga, alat yang rusak di tag out of service. Yang keempat, pada tempat lembab, pastikan semua alat tersambung dengan ground fault circuit, interrupter, GFCI.
Janganlah ganti fuse dengan kawat. Lalu personal berkualifikasi saja yang bisa melakukan perbaikan alat listrik. Lalu yang terakhir, janganlah sentuh kabel listrik yang jatuh atau tergeletak. Lalu untuk menghindari kecelakaan kerja, yang pertama, beralaskan kaki yang merupakan isolator. Yang keempat, yang kedua, selalu mengecek aliran listrik dengan tes pen. Yang ketiga, memastikan sentral listrik ketika melakukan perbaikan listrik. Dan yang keempat, mengisolasi sambungan dengan baik. Sekian presentasi dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.